tangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zulfiani Imamah. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 1 Plumbon, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Iben pimpin doa pada siang hari. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ibu punya pantun. Di Cirebon ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Makanannya nasi jamblang dan kerupuk larak. Mari belajar bahasa Indonesia bersama 9F hebat. Tepuk tangan. Kalau ibu berkata selamat pagi, kalian tepuk 2 kali. Kalau selamat siang 1 kali. Kalau selamat malam tidak bersuara, tidak tepuk. Ya, paham tidak? Paham. Kita mulai ya, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tepuk tangannya. Ada Cynthia dan siapa tadi? Feni. Yang salah ya, harus konsentrasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada. Ya, semoga yang berhalangan hadir atau punya sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, cek samping kanan dan kiri kalian apakah ada sampah. Silakan kalau ada diambil dan disimpan terlebih dahulu. Ada? Ya. Kemudian rapikan baju kalian. Dan siapkan alat tulis kalian di atas meja. Sudah siap belajar pada siang hari ini? Siap. Siap. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya harus bersuara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi apa, Ilham, pada kesempatan kali ini? Texture pen. Apa kepanjangan dari cerpen, Anggun? Cerita pendek. Ya, kita akan belajar cerita pendek pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan
mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pekan lalu. Kita sudah belajar apa ya, Cynthia, pekan lalu? Teks pidato. Bagus, Cynthia. Kita sudah belajar teks pidato persuasif. Pekan lalu kalian sudah menulis teks pidato persuasif ya. Nah, dalam teks pidato persuasif itu ada strukturnya. Coba, ada yang ingat tidak struktur teks pidato persuasif itu ada apa saja? Siapa yang mau jawab? Ya, Amel, silakan berdiri. Ada pembuka, isi, sama penutup. Ada pembuka, isi, dan penutup. Tepuk tangan buat Amel. Dalam pidato persuasif itu ada pembukaannya. Coba Sasa sampaikan contoh pembukaan dalam pidato persuasif. Sasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul selaku guru bahasa Indonesia dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, tepuk tangan buat Sasa. Nah, itu contoh teks pembukaan dalam pidato persuasif. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan KD berikutnya. Ya, apa KD berikutnya? Yang pertama adalah bagaimana kita hari ini belajar mengidentifikasikan teks cerita pendek. Apa yang ingin kita identifikasikan dari unsur-unsur pembangunnya? Ada dua unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, bagaimana indikator pencapaian kompetisinya? Di sini kita akan menentukan unsur intrinsik ya di dalam cerita pendek yang akan kita baca. Selanjutnya kita wajib akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur intrinsik yang kita pahami dari bagian teks cerita pendek. Nah, karena memang di sini ada dua unsur pembangun, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nabila, coba jawab Nabila. Apa perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Silakan. Unsur intrinsik adalah unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar wilayah karya sastra akan tetapi secara tidak berlangsung. Unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Iya, baik. Terima kasih Nabila. Tepuk tangannya dong. Ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi yang membangun cerpen dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik yang membangun cerpen dari luar. Itu karena memang banyak tahapan-tahapannya, kemudian ragamnya di dalam unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Karena pertemuan kita itu terbatas, jadi untuk pekan ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik terlebih dahulu. Pekan depan kita akan belajar mengenai unsur-unsur ekstrinsik. Begitu ya. Jadi ada dua pertemuan nanti ya. Kemudian, nah tujuannya apa? Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Dalam hal ini unsur intrinsik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, gitu ya. Kemudian bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya di sini ada penilaian dari spiritual dan sosial kaitannya dengan tanggung jawab. Ya. KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya adalah 72. Berarti kalau nilai kalian kurang dari segitu, ada remedial ataupun yang lebih dari KKM nanti kita adakan pengayaan, begitu ya. Itu dari segi penilaiannya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi cerita pendek, ada yang pernah membaca teks cerpen sebelumnya, membaca cerita? Royan pernah baca cerita tidak? Pernah. Royan tahu tidak cerpen itu apa, Royan? Silakan beri Royan.
cerpen adalah cerita yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Bagus, tepuk tangan buat kalian. Ya, jadi cerita pendek itu isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Namanya juga cerita pendek. Beda hanya ketika kalian membaca novel, itu cerpen. Nah, kemudian dari KBBI, kamu susah bahasa Indonesia. Coba kamu bacakan apa yang ada di samping dia. Cerpen merupakan karya sastra yang kisaran pendeknya kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Ya, jadi ini pengertian dari KBBI bahwasanya cerpen itu sebuah karya sastra yang kurang panjangnya itu kurang dari 10.000. Kita akan melihat ada apa saja sih unsur intrinsik dalam cerpen ya. Ini ada. Nah, silakan Novi bacakan. Unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja? Tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, sama mana. Iya, bagus. Di sini ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, kemudian gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kalau kita akan memahami bagian-bagiannya, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video pendek, ya, yang di dalamnya membuat sebuah cerita pendek yang harus kita identifikasi. Agar apa? Agar kita memahami apa saja komponen bagian-bagian di dalam teks cerita pendek yang memuat unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik. Tunggu. Apa musim itu salahnya bukan sih? Itu apa? Kesannya, iya kan? Gimana kalau seperti kalian? Dari apa yang sudah kalian tonton, kita akan identifikasi dari tokohnya, kemudian temanya apa, alurnya seperti apa, sampai amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Coba saya tanya untuk menjodohkan terkait dengan unsur intrinsik dari film yang sudah kita tonton tadi. Latarnya ramai, tokoh dan tokohnya anak yang berbakti, gaya bahasanya konflik, sudut pandang orang ketiga, amanatnya melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Iya, terima kasih Zevanya. Kita akan cek jawabannya seperti apa. Apakah sudah tepat atau belum? Dari tema, di sini Zevanya menjawabnya adalah pelestarian budaya. Sepakat atau tidak? Jawabannya adalah pelestarian budaya. Sepakat? Sepakat. Betul ya? Jadi tema yang tadi kita tonton terkait dengan sahabat Sadeli adalah pelestarian budaya. Apa pelestarian budayanya? Kira-kira, Mai? Tadi pelestarian budaya apa? Ondel-ondel. Ya, kemudian jawaban dari Zevanya adalah latar di sini adalah ramai. Ramai itu sebuah suasana. Ya kan? Dalam latar itu terbagi jadi 3. Coba terbagi menjadi 3 itu apa saja, Nova? Tempat, waktu, dan suasana. Tempat, waktu, dan suasana. Betul. Tepuk tangan buat Nova. Nah, silakan. Coba Fitri bacakan di bagian tema dan plot atau alur. Cerita yang menyangkut keseluruhan isi cerita dan dapat diperoleh dengan membaca keseluruhan dari cerita. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian tiap kejadian, dihubungkan secara sebab akibat, alur terbagi 3, maju, mundur, campuran. Iya, terima kasih Fitri. Tepuk tangan buat Fitri. Kiki, Perhatian. siapa yang perhatian? Ibu Sadeli. Ibu Sadeli, karakternya perhatian, betul. Kemudian karakternya Pak Guru. Tegas, betul. Karakternya Pak Guru tegas, ibunya Sadeli perhatian, begitu. Nah, kita sudah mengenal bagian-bagian dalam unsur intrinsik. Coba Amel simpulkan apa yang sudah kita kenali, yang sudah kita pelajari terkait unsur-unsur intrinsik, Amel. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri atas tema,
alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Tema adalah sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Tokoh dan penokohan adalah pelaku-pelaku dalam cerita dan watak. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Tepuk tangan untuk Amel. Ya, jadi kita sudah mempelajari bagaimana tahapan-tahapan kemudian bagian-bagian yang ada di dalam unsur intrinsik cerita pendek. Coba sebutkan 7 unsur cerita pendek, unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tadi. Secara singkatnya ada apa saja? Coba Novi sebutkan. Tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar, Amanat. Ada yang kurang satu? Tokoh, penokohan dan gaya bahasa. Tentang untuk Novi. Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan sebuah kegiatan bekerja kelompok ya, dengan tadi KD-nya terkait dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Nanti Ibu akan memberikan sebuah cerpen judulnya Selamanya Cinta karya Helvi Tiana Rosa, salah satu sastrawan Indonesia yang banyak melahirkan buku dan karya hingga film ya. Nanti kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya kita akan bagi terlebih dahulu. Kita akan cek kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, 3. Nanti kalian harus mampu mengidentifikasi cerita pendek Selamanya Cinta dengan durasi 30 menit. Kita akan diskusi, kalian diskusikan, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Dan bagikan satu kelompok 1 ya, 2. Cerpennya, lalu ini KKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Satu kelompok 1 ya ini. Nah di sini ada soalnya, ada pertanyaannya, lalu kalian jawab di bawahnya, di sebaliknya juga, ya. Ya. Sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Silakan kalian atur posisi duduk kalian senyaman mungkin, ya. Waktu pengerjaannya selama 30 menit dari sekarang. Silakan menghadap kembali ke papan tulis, berbalik badan lagi. Ya, setelah kita melaksanakan diskusi dalam kelompok, mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek Selamanya Cinta, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mempresentasikannya secara berkelompok. Nanti kelompok lain harus menilai penampilan dari kelompok temannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk penampilan pertama, silakan menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aimaduddin dan teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Intrinsik teks cerita pendek Selamanya Cinta. Dijawab. Temanya
adalah kasih sayang. Alurnya campuran amanat. Kita sebagai anak tidak boleh membuang orang tua yang sudah membesarkan kita, tetapi kita harus menyayangi dan membalas kasih sayang yang sudah diberikan kepada mereka kepada kita. Baik, dari penampilan terkait unsur intrinsik, dari mengidentifikasikan unsur intrinsik dari cerita pendek Selamanya Cinta, coba komentari dari kelompok 7. Bagaimana penampilan Iben dan Royan? Ilham, bagaimana penampilannya? Penampilannya bagus. Suaranya terdengar tidak? Suaranya sedikit. Ini lumayan. Terdengar? Bagaimana jawabannya, sudah tepat belum? Sudah tepat. Apakah sesuai jawabannya dengan jawaban kalian atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Yang mana jawaban yang berbeda? Temanya berbeda. Coba Ilham bacakan temanya, apa yang Ilham jawab? Rasa sayang anak angkat terhadap ibu tirinya. Rasa sayang anak angkat terhadap ibu tirinya. Bagus untuk kelompok 2 yang sudah menyaksikan. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yoga Asta dan nama saya Feni Fidipiccia Lestari. kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dari kelompok 5 yang artinya campuran sudut pandangnya orang pertama, gaya bahasanya, personifikasi, hiperbola. Tema adalah sumber gagasan, alur adalah urutan peristiwa, tokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita, penongkongan adalah watak yang dimiliki pelaku, sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seorang melihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, coba komentari Iben, penampilan dari kelompok 7 seperti apa, Ben? Oh, kelompok 5 ya. Cukup jelas. Cukup jelas. Bagaimana suaranya, terdengar tidak di sana? Benar. Terdengar suaranya. Kemudian jawabannya sama tidak dengan jawaban kalian ataukah ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Ada yang berbedanya. Di nomor berapa yang berbeda? Atau bagian mana? Tema, terus Tempatnya juga. Baik. Dari apa yang kalian sudah presentasikan, kita akan menyimpulkan ya dari teks cerpen Selamanya Cinta. Coba simpulkan, Novi. Apa saja yang kita sudah pelajari pada siang hari ini, Novi? Dalam materi ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Iya, dibaca atau didengar ya. Kemudian unsur intrinsiknya ada apa saja? Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Iya, tepuk tangan dong untuk Novi. Ya, kemudian simpulannya coba Ibu mau Zia simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari kesempatan kali ini. Kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur teks cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 7, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Iya, tepuk tangan untuk dia. Ya, kita sudah mempelajari unsur intrinsik dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Itu semua terkandung di dalam unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita pendek dari dalam. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran. Bagaimana, apa rasanya, apa yang kalian rasakan ketika pembelajaran pada kesempatan kali ini?
cerpen sama unsur ekstrinsik. Iya, tepuk tangan untuk Mai. Ya, setelah kita merefleksikan pembelajaran hari ini, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau tadi kalian mengerjakan kelompok ya, mengerjakan tugas secara berkelompok, sekarang secara individu. Silakan tutup bukunya dan kumpulkan hasil jawaban dari kerja kelompok kalian. Sampai ke depan. Ya, ada yang belum dikumpulkan? Sudah semua? Sudah. Kita akan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Satu orang satu ya, silakan estafet ke belakang. Waktu pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Kemudian estafet ke depan. Silakan estafet ke depan ya. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hasilnya nanti akan Ibu bagikan dan akan Ibu nilai terlebih dahulu. Ini sebagai latihan bagaimana nanti hasil akhirnya penilaiannya diakumulasikan dengan nilai akhir kalian untuk di semester pertama ini. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita doa terlebih dahulu.
Tadi Iben yang sudah memimpin doa. Sekarang silakan Royan memimpin doa sebelum kita tarik. Terima kasih untuk kerjasama dan semangat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.